sahabat Kopi Sopi, tadi kita mungkin sudah menyimak ya perjalanan kita selama hampir setengah harian ya, perjalanan kita setengah harian untuk mencoba mengikuti jejak prasejarah yang ada di Kecamatan Silo. Nah, ngomongin tentang Silo nih kayaknya tadi sempat dibahas oleh Mas Tio Hadi. Jadi Mas Tio Hadi ini adalah ahli sejarah mungkin ya. Namanya gimana tuh? Ya Pegiat sejarah, situs-situs yang prasejarah yang ada di Kabupaten Jember secara umum. Dan untuk Silo sendiri, ini definisinya dari kata apa tadi Mas? Ya gini, kalau Silo itu saya kira bukan Silo bersila ya, tapi itu kalau saya lihat dari data-data itu sudah ada abad 18-19 itu nama Silo. Bahkan di negara Kertagama itu ada perjalanannya Hayam Wuruk, sangat mungkin dilewati ada nama Silo Bango. Artinya itu Silo itu adalah selo atau batu. Nah, ini terkait dengan kondisi alam atau topografinya itu berbatu-batu. Bahkan tadi dari perjalanan kita itu menemukan beberapa peninggalan yang kita duga itu adalah dari prasejarah di kebudayaan Megalitikum. Di Megalitikum masih prasejarah klasik ya? Ya, di periode klasik, walaupun di masa klasik tradisi Megalitikum itu ada. Misalnya kayak Borobudur itu kan batu-batu besar. Jadi Megalitikum itu adalah mega itu besar, litikum itu batu. Jadi kebudayaan yang menggunakan batu besar untuk beberapa kebutuhan, utamanya kebutuhan religi untuk persembahan, kubur dan sebagainya. Nah, kebetulan tadi yang kita lihat, yang kita bisa duga adalah semacam batu kubur. Dan ketika saya ingat-ingat lagi bahwa dan kita komunikasikan dengan tadi lewat via WA, ternyata diduga sudah terdata sejak tahun 80-an oleh BPJB oleh Pelestarian Cagar Budaya. Nanti kita cari datanya itu. Ya, tadi kita kan sebenarnya mengunjungi ada 2 titik sebenarnya. Titik pertama itu di Dusun Darungan, Desa Karangharjo. Kebetulan itu di ladang keluarga saya, dan kebetulan tadi kita memang satu tim ini ada 3 orang. Ada Mas Tio Hadi di sini memang sebagai pegiat sejarah, pakar situs-situs yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian ada Mas Sigit Mustafa, beliau sebagai penerawang metafisik ya. Jadi gabungan ya? Kita gabungan. Artinya situs-situs ini tentu saja tidak terlepas dari hal-hal yang metafisik juga, sehingga Mas Sigit juga tadi ikut membantu kita untuk mendeteksi energi-energi yang ada di sekitar tempat situs-situs yang kita kunjungi tadi. Dan untuk titik lokasi yang pertama itu sebenarnya kan ada 2 hal yang kita kunjungi ya, ada 2 sumber sejarah sebenarnya. Di ladang itu ada bebatuan yang memang kelihatan berantakan, tapi kalau coba kita rekonstruksi ulang sepertinya berbentuk segitiga ya. Yang ujungnya itu mengarah ke Gunung Raung. Sebelah timur daya ya. Timur daya dari arah Dusun Darungan. Kemudian di sebelahnya tidak jauh dari situ, mungkin sekitar nggak nyampe setengah kilo ya, mungkin sekitar 200 meter itu ada di Dusun Kerajaan ya? Di Dusun Darungan. Makam. Ada makam seorang, kalau bahasa orang sini itu puju tarik, atau bisa dikatakan punden lah. Kalau di bahasa pepunden. Jadi bisa dikatakan itu bisa asal usul desa itu dari situ, pepunden gitu. Seperti itu. Kalau bahasa Jawanya punden ya. Nah, di bongkahan batu dengan susunan yang seperti berbentuk segitiga itu, kalau menurut Mas Sigit tadi ada energi yang ini kerasa juga nggak ya? Ayo, terasa ya energi. Dimana pesan alamnya itu menyentuh ke seluruh tubuh ya, desiran angin dan juga getaran-getaran dari energi alam yang ada. Nah, ini juga ternyata pada lokasi yang kedua kita kunjungi itu juga memiliki susunan batu yang sama di sekitar lokasi, dan tepat di tengah itu ada batu kubur itu tadi ya, megalitikum yang sudah kita lihat bersama-sama. Dan kita kalau lihat
susunannya, dan di beberapa lokasi di sekitarnya yang tanpa sengaja kita temukan banyak bebatuan-bebatuan itu memang itu kalau untuk lokasi kedua itu lebih ke memang makam mungkin ya, makam prasejarah. Di bukan ada tempat semedi juga yang itu tempatnya memang di atas bukit semua, rata-rata di atas bukit semua, dan memang kata Mas Tio Hadi itu kalau untuk makam prasejarah biasanya untuk batu kubur itu biasanya dulu terletak di pegunungan atau di daerah-daerah puncak yang tinggi. Nah kita anehnya semuanya itu bermuara atau menjurus ke arah timur daya atau ke arah Gunung Raung di Banyuwangi. Nah kesimpulan sementara dari Gunung Raung itu antara Banyuwangi dengan Jember. Jadi dulu perbatasan antara dulu kan Jember dan Bondowoso itu kabupaten Uger. Sekarang Uger itu ada datanya. Itu perbatasannya kalau ditarik itu Bandi Alit sampai Gunung Raung. Jadi Gunung Raung itu berada di 2 titik, yaitu Banyuwangi sama Jember. Sampai sekarang seperti itu. Di sisi barat itu adalah Jember, sisi timur adalah Banyuwangi. Artinya ada hubungan apa itu menurut Mas Tio Hadi itu dengan beberapa mungkin tanda-tanda yang kita lihat sementara ini? Jadi Ya gini, konsepnya sejarah yang kami yakini itu hubungan antara 3, manusia, alam, sama sang pencipta. Karena kalau dulu ada yang kemudian Argopuro dan sebagainya, Raung ini satu rangkaian dari pegunungan Semeru, Lemongan, pegunungan Hiang, Argopuro, Ijen, sama Raung, sampai juga ke Alas Purwo, sampai ke Nusa Bareng, itu satu rangkaian membentuk semacam wadah gitu loh. Kalau kita lihat kan sebentuk wadah, dan di wadah itu tempat manusia. Nah, keyakinan kuno atau prasejarah itu biasanya menghadapkan kepada yang tinggi. Yang tinggi itu bisa gunung, yaitu yang paling dekat kalau Silo adalah Gunung Raung. Sebagai simbol hubungan manusia dengan yang Sang Maha Pencipta, kuasa hablum minallahnya seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Itu universal. Jadi semacam struktur universal bahwa keyakinan akan yang maha kuasa atau yang di luar diri manusia dan alam itu ada. Iya, karena di lokasi kedua itu juga selain kita temukan batu kubur, di sekitarnya itu kita juga menemukan susunan batu yang kesimpulan sementara diperkirakan itu sebagai tempat bersemedi, karena posisinya pas duduk bersila. Tadi mungkin dilihat di videonya Mas Tio Hadi mencoba untuk duduk bersila dan pas sekali, dan energinya juga kerasa lebih besar di sana Mas ya, di lokasi kedua ya. Kalau saya merasakan itu power alamnya itu lebih besar yang di posisi kedua, Di lokasi yang kedua ada di dusun kerajaan itu. ya, di dusun kerajaan Desa Karaharjo, Yang mana jarak dengan batu kuburan tadi kurang lebih ya 50 meter. 50 meter tepat di bawahnya, dan ada susunan-susunan seperti terasering ya. Ya. Saya tidak tahu apakah itu adalah susunan terasering untuk ladang orang bercocok tanam atau memang dulu susunan dari makamnya itu tadi mungkin ya. Kira-kira Kita lihat tradisi terasering itu adalah tradisi megalitikum atau tradisi prasejarah. Karena kita tahu riwayat di Bali kan ada subak, terasering dan sebagainya. Kemudian dikaitkan juga kedatangan ke Bali adalah Resi Markandeya. Resi Markandeya itu punya padepokan yang sebelum ke Bali ada di Gunung Raung. ya. Nah, murid-murid yang dibawa ke Bali disebut bangsa Aga adalah dari sisi barat Gunung Raung. Itu ada di beberapa naskah Bali. Ya. Itu bisa dicek kepada teman-teman di Bali atau pegiat sejarah atau di lontar-lontar Bali, itu ada tentang cerita Resi Markandeya jauh sebelum Airlangga. Oh gitu ya. Ya, datang dari negeri India, kemudian di Dieng, kemudian di Raung, ke Bali. Ketika Bali belum bisa ditempati, kembali lagi ke Raung, kemudian kembali lagi ke Bali, sehingga terbentuk bangsa Aga yang ada di Bali. Ya. Jadi ini terasiring
kesamaannya hampir sama dengan yang ada di Bali gitu. Oh gitu ya. Jadi memang nyambung dengan susunan daerah pegunungan tadi ya, antara Semeru, Gunung Raung, terus ke arah timur ke Bali. Jadi kita sebenarnya ada dulu itu ada rangkaian, ada rantai ke komunitas masyarakat secara spiritual juga, mungkin gabungnya nyambung ke sana mungkin ya. Jadi gini, jadi peradaban kita sebetulnya bertumpuk. Kita berada di tumpukan paling atas dari berbagai peradaban yang mungkin 5 atau 10 sampai 10 bisa peradaban yang tertimbun oleh beberapa peristiwa alam seperti ataupun gempa bumi, tsunami. Itu kan siklus. Seperti juga dikatakan Nabi Adam itu kan menggantikan, bahkan setan iblis sendiri protes, itu malaikat sendiri protes, tapi Allah mengatakan bahwa akulah yang lebih tahu daripada kalian. Ciptakan manusia. Iya, jangan kata manusia sebelumnya wallahu alam. Kita seperti itu gambarannya, tapi gitu tetap ternyata kita lihat ada banyak sisa-sisa di situ. Apakah nilai-nilainya bahwa kita ini tidak hidup sendiri gitu loh. Betul, kita tidak hidup sendiri, dan sejak awal para leluhur kita bahkan sampai kepada manusia prasejarah sekalipun itu memiliki sebuah peradaban yang tetap menghubungkan antara 3 pilar tadi itu ya, hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam semesta, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kepada sang pencipta. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita bersama, menjadi hikmah bahwa kita tidak boleh melepas salah satu atau bahkan semuanya dari 3 unsur ini, karena 3 unsur ini akan menjadi penyeimbang dalam kehidupan kita. Salah satu saja misalnya kita terlepas, misalnya hubungan dengan semesta, hubungan dengan alam kita rusak, maka yang ada nanti imbasnya akan kepada kita sendiri. Akan terjadi ketidakseimbangan, akan terjadi kerusakan, seperti salah satunya mungkin virus corona yang terjadi saat ini. Mungkin itu dari hablum minal alamnya mungkin Mas ya. Oke, terima kasih Mas Rihadi. Ini sementara perbincangan kita, sahabat Kopi Sofi. Tentunya nanti akan ada tindak lanjut yang akan kita lakukan. Akan ada ekspedisi berikutnya bersama Mas Tio Hadi dan juga Mas Sigit Mustafa sebagai Pak Bernusa ya. Jadi tim harus disebutkan itu Mas. Fisik ya. Dan untuk sahabat Kopi Sofi, kalau misalnya penasaran pengen tahu bagaimana sejarah yang akan kita telusuri bersama, bagaimana kemudian misteri dan fakta-fakta tersembunyi seputar Kecamatan Silo, Desa Karangharjo, tetap stay tune dan ikuti terus di channel Kopi Sofi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.